semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Ramadanti, mahasiswi dari Stikes Akpi 7 Soda Bogor dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir merupakan prosedur medis rutin yang penting dilakukan oleh setiap para dokter, bidan, dan juga perawat yang mempunyai tujuannya yaitu untuk memastikan apakah bayi baru lahir itu lahir dalam keadaan normal, sehat, atau memiliki kelainan dan gangguan kesehatan atau tidak. Untuk indikasinya yaitu dilakukan pada semua bayi yang baru lahir. Kontraindikasinya, tidak ada kontraindikasi pada pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Semua dilakukan pada setiap bayi yang baru lahir. Tindakan, kita inform konsen terlebih dahulu kepada pasien. Tanya apa benar dengan A atau bukan, umurnya, alamatnya, nomor kliniknya, dan lain-lain. Terus selanjutnya perawat menjelaskan akan melakukan tindakan apa kepada pasien ataupun bayinya, dan juga jelaskan tujuan melakukan tindakan tersebut. Selamat siang Ibu, apakah benar ini dengan Nyonya A yang berusia 23 tahun, yang beralamat Kota Batu, yang nomor rekam medisnya yaitu 29056. Baik, kalau benar, Ibu perkenalkan nama saya Perawat Amelia Ramadanti. Di sini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 12 siang. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bayi Ibu atau tidak. Gitu Ibu. Kontrak waktunya kurang lebih 10 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, jika Ibu berkenan untuk melihat ketika saya melakukan tindakan tersebut, Ibu boleh melihatnya. Baiklah, kalau begitu saya permisi ya Bu, saya izin mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik, sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum mencuci tangan, kita lepas alat perhiasan, menggulung lengan baju, lalu basahi kedua lengan dengan air mengalir dan beri sabun. Cuci tangan 6 langkah. Lalu setelah itu bilas kembali dengan air mengalir. Lalu setelah itu kita keringkan. Setelah mencuci tangan, kita jangan lupa menggunakan apron, memakai sarung tangan. Pemeriksaan keadaan umum, tingkat nilai, tonus otot, aktivitas, pergerakan normal atau tidak. Pertama-tama, lakukan pemeriksaan pada kulit, ada kemerahan atau tidak, kebiruan atau tidak, pucat atau tidak. Lalu melihat cara menangis bayi, yaitu merintih atau tidak, menangis kuat atau tidak, menangis atau tidak, kita lihat tidak menangis. Lalu setelah itu kita melakukan timbang berat badan bayi dan mengukur panjang bayi.
analisis di pernapasan bayi. Gunakan stetoskop untuk mendengar. Lalu setelah itu kita mengukur lingkar kepala dan lingkar dada. Kita ukur menggunakan red line. Lalu setelah itu kita ukur juga bagian dadanya. Pertama-tama yaitu lakukan pemeriksaan pada bagian kepala terlebih dahulu. Dilihat ada abnormalitas atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, ada lesi atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat fontanel anterior menonjol atau tidak menonjol. Dapat terabai apabila bayi menangis. Tapi jika bayi sedang tidak menangis, maka jarang teraba atau bisa jadi tidak teraba. Lalu lihat molase ada atau tidak. Jika ada 1, 2, atau 3. Lalu kita lakukan pemeriksaan mata. Matanya simetris atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, ada kemerahan atau tidak, terdapat cairan atau tidak di matanya. Tidak ada. Lalu jika ada kotoran di daerah matanya, kita lakukan pembersihan pada area mata bayi dengan menggunakan kapas. Kita bersihkan. Lalu setelah itu kita buka mata bayi dengan menggunakan kedua lengan tangan. Lihat konjungtiva anemis atau tidak, ada kemerahan atau tidak, ikterik atau tidak. Lalu kita lihat ada pendarahan pada mata atau tidak. Lalu di skleranya berwarna putih atau bersih ya. Setelah itu kita lakukan refleks pada bayi. Jika mata bayi sedang terbuka, kita usap pada bagian bulu matanya mengedip atau tidak. Lalu jika bayi matanya sedang tertutup, kita lakukan sentuhan dan berikan cahaya kepada mata bayi. Kita berikan cahaya ke mata bayi. Lalu setelah itu kita inspeksi pada bagian telinga. Kita lakukan pemeriksaan fisik pada telinga. Lihat apakah telinga simetris dengan mata atau tidak. Lalu kita lihat ada pengeluaran pus atau tidak, atau nanah. Lihat tidak ada lesi juga. Lalu kita lihat ke bagian hidung, simetris atau tidak. Lalu ada lesi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak di hidung bayi. Lalu kita periksa ke bagian mulut bayi. Lalu selanjutnya kita periksa ke bagian mulut. Pertama-tama kita lihat kesimetrisan bibirnya, warna kelembutan bibir bayi.
bibir sumbing pada bibir pasien atau tidak, pada bibir bayi atau tidak, terjadi bibir sumbing atau tidak pada bibir bayi. Lalu setelah itu kita lakukan refleks mencari. Kita lakukan pemeriksaan refleks menghisap pada bayi. Lalu kita periksa refleks menelan pada bayi. Kita lakukan jika bayi menyentuh. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik pada bagian leher. Kita lihat apakah bayi bisa menggerakkan leher ke kiri dan ke kanan. Bisa ya. Lalu setelah itu kita lihat apakah ada infeksi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak pada bagian lehernya. Tidak ada. Lalu kita lakukan palpasi. Kita palpasi apakah ada pembengkakan atau tidak. Melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada lipatan pada selaput leher atau tidak. Lalu setelah itu kita periksa pada bagian dada bayi, ada lesi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak ada. Kita lihat dada bayi simetris atau tidak simetris. Lalu setelah itu kita lihat gerakan dada bayi saat bernapas normal atau tidak. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan frekuensi pada jantung bayi normal atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik pada bagian abdomen atau perut bayi. Kita lakukan pemeriksaan pada perut bayi, yaitu kita lihat dulu di bagian perut bayi itu simetris atau tidak, terdapat lesi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak di perut bayi, tidak ada. Lalu setelah itu kita raba pada bagian perut bayi, keras atau lemas, rasa keras atau lemas. Normalnya itu lemas, karena jika perut bayi keras itu artinya ada kelainan atau abnormalitas. Lalu selanjutnya kita lihat di tali pusat bayi. Kita lihat apakah ada pendarahan di tali pusat bayi atau tidak, keluar bau, tercium bau atau tidak, keluar nanah atau tidak. Normalnya itu tidak ada. Jelaskan kepada ibunya jika ada pendarahan atau keluar nanah atau timbul bau tidak enak pada tali pusat bayi, maka itu terjadi abnormalitas. Lalu selanjutnya kita lihat pada sekitaran tali pusat bayi apakah terdapat kemerahan atau tidak. Normalnya itu tidak. Lalu setelah itu kita ke bagian genitalia atau vagina atau rektum, bagian anus bayi. Lalu selanjutnya kita lihat ke bagian anusnya. Hindari kita memasukkan jari atau lengan pada bayi karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau terjadi infeksi atau iritasi pada bayi. Lalu kita lihat apakah ada kemerahan atau tidak di bagian genitalianya. Lalu juga kita lihat apakah keluar cairan pada anus atau vagina bayi atau tidak. Tidak. Lalu setelah itu kita tanyakan pada ibu bayi apakah bayi selama 24 jam sudah buang air besar atau tidak, atau sudah buang air kecil atau tidak selama 24 jam. Jika sudah, berarti itu normal. Tidak terjadi kelainan pada saluran pencernaan
baik. Lalu selanjutnya kita merapikan kembali bayi dengan menggunakan baju dan memakai kan bayi. Lalu setelah itu kita anjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayi. Untuk bayi, lalu setelah kita melakukan tindakan, kita rapihkan alat-alat yang sudah tadi kita pakai dan kita lepas handscoon. Taruh di tempat sampah medis. Setelah itu kita kembali mencuci tangan. Jangan lupa gulung dengan baju, buka perhiasan, lalu kita mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Cuci tangan 6 langkah. Lalu setelah mencuci tangan, kita lakukan terminasi pada ibu. Baik ibu, tadi saya sudah melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Bagaimana keadaan bayi ibu sekarang? Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu saya izin pamit ya bu. Jika ibu ada keluhan dan bayi ibu jika menangis atau membutuhkan sesuatu, ibu bisa memencet bel di sini atau ibu bisa menghubungi saya di ruangan perawat ibu ya. Baiklah, kalau begitu saya izin pamit ya bu. Permisi. Ya, setelah melakukan tindakan mencuci tangan, terminasi, kita lakukan dokumentasi apa yang sudah kita lakukan tadi. Baik, itu tadi adalah tayangan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.